kasih buat darahmu, terima kasih buat salibmu, terima kasih buat penebusanmu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Bapakku, terima kasih. Haleluya, Bapakku yang luar biasa, Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hendak kami berterima kasih padamu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa kalian hadir pada pagi hari ini Tuhan. Hendak kami mengucap syukur padamu Tuhan. Dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan, baik dalam rumah, dalam hidup, dalam gereja Tuhan, kami percaya Engkau telah membasuh kami Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Engkau telah menebus setiap dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tetap roh sukacita di dalam hati kami Tuhan, datang daripada-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua kita yang siap bersorak untuk Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa lebih lagi buat Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan. Siap bersorak untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Beri senyum yang terbaik dong. Dan kita telah dibebaskan
kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi di tempat ini. Mari kita bersyukur buat Tuhan, karena Tuhan telah mati di kayu salib bagi kita semua.
firman Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Siang ini, pagi ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan di ibadah ini dengan kebaikan kemurahan-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat kami. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami. Tuhan, berkati urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Indonesia, negeri yang kami cintai. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati gereja-gereja di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hari ini dengan iman kami patahkan, kami tengking segala virus-virus COVID-19 di dalam nama Yesus. Kau keluar dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon penuhkanlah hati kami semua dengan Roh Kudus. Penuhkanlah batin kami dengan Roh Kudus, dengan roh hikmat, roh pewahyuan, dan dengan roh pengertian yang dari Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Beri hamba-Mu bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti, sehingga setiap kami mendengarkan firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kami memberi persembahan kami yang pertama, korban ucapan syukur, persembahan G2000 untuk pembangunan. Tuhan berkati Tuhan. Hari ini kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Biar tiap-tiap rumah dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Tiap-tiap rumah ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Salam. Kita ucapkan selamat hari Paskah semua. Katakan amin. Halo. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi semua kertasnya diletakkan. Apapun diletakkan dulu. Kita mau beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini dulu, sabar. Kolentenya nanti letakkan aja dulu, kolentenya, amplop-amplopnya semua. Bisa bilang amin? Haleluya. Mari kita berdiri di tempat semua. Bapak ucapkan, kita beri tepuk tangan yang meriah, semua berteriak haleluya, 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 amin ya. Haleluya. Mari semua kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari bersama haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Semua lambaikan tangan. Kita akan memberi. Kita siapkan persembahan kita yang pertama. Di amplop persembahan yang pertama. Dan persembahan G2000 untuk pembangunan. Kalau sudah, mari kita angkat firman Tuhan. Tolong LCD deklarasi persembahan oleh darah Yesus. Tolong ditampilkan oleh darah Yesus. 2, 3 ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10, lumbung-lumbungku akan dipenuhi melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis. Tolong monitor kamu dikuatkan sedikit. Dipakai Tuhan dalam manis.
Mari kita buka kitab kita dari kitab Ibrani pasal 9. Pagi ini kita akan makan minum firman Tuhan. Kita beri tema 7 titik mujizat dan anugerah penumpahan darah Yesus. Saudara, rekaman ini juga untuk ibadah kedua jam sore ya. Baik, sebelah sini pecah. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa merayakan Paskah bersama, ibadah Paskah di ibadah raya di gereja kita. Ini satu Paskah yang sangat mahal sekali karena kondisi bangsa kita yang masih dalam duka. Kita terus berdoa supaya pemerintah, tenaga medis, lebih-lebih Tuhan memberkati bangsa kita sehingga virus COVID-19 bisa segera musnah dari bumi Indonesia. Yang percaya katakan amin. Baik, kita baca sama ayat 19 sampai ayat 22. Bapak berharap semua punya kitab, semua bisa baca dengan baik, semua mencatat, biarlah kita hari ini bertumbuh di dalam Tuhan. Ayat 19 mulai sampai ayat 22. Mari kita berdiri sama-sama. Ayat 19 sampai ayat 22. 2, 3, ya. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak domba dan darah jantan, domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikan kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikkannya secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat 20 dan ayat 22 kita ucapkan bersama-sama sambil tolong mic-nya di setel bagus. Ayat 20 dan 22. 2, 3, 20. Ya, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat hebat dan luar biasa hari ini, Alkitab kita, Tuhan Yesus Kristus memberitahukan kepada kita bahwa darah Yesus, darah penebusan, darah yang tumpah di kayu salib, itu sangat mahal buat kita. Itu sangat penting buat kita. Katakan amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, darah Yesus itu sangat-sangat penting buat iman kita, buat hidup kita,
dan hidup yang akan mendatang. Yang pertama, saudara, darah Yesus itu adalah fondasi iman kita, fondasi yang kokoh buat iman kita, untuk kita bisa kuat, bisa menang, melayani Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, darah Yesus, yaitu darah perjanjian, darah Paskah itulah yang memisahkan kita, yang membedakan kita anak-anak Tuhan dengan yang tidak anak-anak Tuhan. Kata kita, darah Yesus itu yang memisahkan bangsa Israel dengan orang Mesir. Itu yang membuat mereka terlindungi, ada di Gosen, karena tiap-tiap rumah mereka ada darah yang ditumpahkan, darah yang dioleskan di tiap-tiap rumah tangga mereka. Sedangkan di rumah-rumah orang Mesir tidak ada tanda darah, dan mereka semua anak sulung Mesir mati di dalam Tuhan, di dalam kutub yang mereka hadapi. Yang mengerti katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi semua katakan darah. Sekali lagi 2, 3 ya. Darah. Saudara, di hari Paskah yang luar biasa ini, hari Paskah yang sangat super spesial ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar merenungkan kasih Tuhan melalui 7 titik, 7 tempat-tempat strategis di mana darah Yesus ditumpahkan, darah Yesus dicurahkan untuk manusia, untuk bumi. Tujuannya supaya kita semua diberkati. Hari ini kita belajar satu-satu. Yang pertama, saudara, yang pertama, titik penumpahan darah Yesus yang pertama itu ditulis di Lukas 22. Kita buka cepat dan kita baca dengan cepat. Ayat 41 sampai 44. Lukas 22. Ayat 41 sampai 44. Kita baca sama-sama ayat 41. 2, 3, iya. Kemudian ia menjauhkan diri mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Tuhan Yesus berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ayat 44, semua baca kuat. 2, 3 ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara dikasih Tuhan, darah Yesus yang mulia itu pertama tumpah bukan di kayu salib. Darah Yesus yang mulia itu pertama tumpah di Taman Getsemani, di ruang doa, di ruang pujian penyembahan, di ruang pondok Daud. Katakan amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus ini membuktikan begitu hebatnya kasih Tuhan. Untuk apa darah Yesus tumpah? Yang pertama tujuannya adalah untuk ada roh penerobosan. Darah Yesus untuk mematahkan kedagingan, untuk mematahkan segala dosa-dosa kedagingan yang membuat kita malas berdoa, membuat kita malas beribadah, malas memuji, dan malas menyembah Tuhan. Dan darah itu hebat sekali, dia tumpah di Getsemani. Katakan amin. Betapa hebat dan mulianya darah Yesus. Yang kedua, saudara, Yesaya 53.
ayat 2 dan ayat 4. Yang kedua, saudara, darah Yesus tertumpah itu dari seluruh tubuh Yesus yang dihancurkan. Kita baca sama-sama ayat 2 dan ayat 4. 2, 3, ya. Sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering yang tidak tampan, dan semaraknya pun tidak, sehingga ia memandang, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ayat 3. 2, 3, ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Yang kedua, saudara, darah Yesus tertumpah dari seluruh tubuh Yesus, dari sekujur tubuhnya, mulai dari kepala sampai kaki. Kenapa? Karena Yesus disiksa, Yesus dicambuk, dia dihajar oleh tentara Romawi, dan waktu itu sangat mengerikan dan sangat sadis. Karena tentara-tentara Romawi adalah tentara-tentara terlatih untuk menyiksa orang sampai setengah mati, bahkan sampai mati. Dari seluruh tubuh Yesus mengalir darah, bercucuran, tertumpah ke bumi. Dan dengar, darah yang kedua ini tujuannya adalah satu, untuk menghancurkan kutuk-kutuk kedagingan. Katakan amin juga. Untuk menghancurkan sakit penyakit, untuk menghancurkan, mengalahkan segala kegagalan-kegagalan, segala kutuk, segala sial yang dilemparkan oleh karena dosa ke dalam tubuh manusia. Dan Alkitab katakan, saudara, oleh darah Yesus Kristus itu, maka segala kutuk dibuang. Amin, saudara. Segala sial dibuang, segala sakit penyakit disembuhkan. Alkitab berkata, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Dan kita percaya sungguh-sungguh bahwa semua sahabat kita, semua rekan-rekan kita, mereka yang sempat terpapar COVID-19, oleh darah Yesus pasti disembuhkan oleh Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, darah Yesus itu tertumpah dari tubuhnya. Ayat 5 Yesaya 53. Saudara, dia tumpah di dalam. Pernah mendengar bahasa luka dalam? Amin. Ayat 5 kita baca. Katanya, kenapa bisa luka dalam? 2, 3, ya. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jelas kata Alkitab, dia ditikam. Bukan hanya ditikam, dia dipukul. Itu di dalam memar. Kalau darah di luar keluar, itu biasa. Amin, saudara. Tetapi Alkitab berkata, Yesus ditikam. Ada darah yang tumpah di dalam. Ada memar. Ada bahasa di kampung kami bilang babak belur, hancur, patah, memar, dan itu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Darah yang ketiga ini, saudara, kenapa ada? Itu untuk menghancurkan segala dosa-dosa kecenderungan. Orang banyak kali wajahnya baby face, tapi hati harimau. Ngerti, saudara?
Nengok mukanya manis, tapi hatinya jelek seperti Lucifer. Banyak keinginan dosa yang dia ingin kerjakan. Matius 5 ayat 28 berkata, orang yang mengingini perempuan itu sudah dosa. Namanya dosa keinginan, dosa kesombongan. Saudara yang dikasih, sering kali yang menghambat kita maju adalah dosa-dosa keinginan. Keinginan ingin melawan, keinginan ingin memberontak, keinginan ingin berbuat dosa, keinginan berbuat jahat. Dosa-dosa kecenderungan yang orang tidak tahu, tapi dengar baik. Allah Tuhan kita yang di sorga, dia mengerti. Bisa bilang amin, saudara. Dan yang ketiga, kita mencatat ada darah yang tumpah di dalam, yang tercurah di dalam, karena Yesus ditikam, Yesus dipukul, Yesus belum, saudara. Saya mau dorong kita semuanya dengan kasih Kristus. Terimalah dengan iman darah Yesus yang tumpah di dalam untuk menghancurkan seluruh dosa-dosa keinginan, dosa-dosa kecenderungan, dosa-dosa pornografi, dosa-dosa kejahatan yang ada di hati kita. Amin. Itu seringkali yang membuat kita jadi keras kepala, jadi degil, susah diurus. Kenapa? Karena di dalam lihat wajahnya sih kelihatan tenang-tenang, tetapi di dalamnya terlalu banyak keinginan dosa yang dipelihara. Biarlah hari ini Paskah membebaskan kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan amin. Darah yang keempat, darah Yesus tumpah dari kepala Tuhan karena mahkota duri. Alkitab katakan, saudara yang dikasih Tuhan, karena mahkota duri, waktu Yesus ditangkap, dia diolok, dia ditelanjangi, dianyamkan sebuah mahkota duri yang tajam sekali, ditekan paksa kepalanya dan menusuk. Begitu menusuk, tentara-tentara Romawi ambil bulu semacam bambu, dipukul dari sebelah kanan. Itu duri masuk, dipukul dari sebelah kiri. Darah yang keempat itu keluar karena mahkota duri. Saudara, Kejadian mencatat pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang kesekian. Duri itu bicara kutuk. Dunia setelah jatuh dalam dosa, kata Alkitab, yang ditumbuhkannya bagi manusia adalah duri-duri. Amin, saudara. Sial, ada orang kerja di PHK, berbisnis tumpul, rugi. Ada duri yang diterima. Saudara, apapun dia rasa sial. Dia jual pulsa, pulsanya habis, uangnya juga habis. Dia jual beras, berasnya habis, semua habis. Saudara, apapun yang dia kerjakan, semuanya sial. Hari ini, saudara, kita bersyukur kepada Yesus di kayu salib. Ada darah yang keluar dari kepala Yesus. Bisa bilang amin, saudara. Untuk menghancurkan seluruh onak duri, segala kegagalan-kegagalan. Kenapa banyak orang takut kawin? Dia bilang, kenapa kau belum kawin, Bang? Gak ngerti aku, Pak, nanti mau ngasih makan apa. Semua orang kawin makan masing-masing. Amin, saudara. Sekali aja waktu pengantin baru aja suap-suapan. Itu pun pas di meja tamu. Amin ya. Udah pulang rumah makan sendiri-sendiri. Gak ada yang disuap-suap lagi. Amin. Ibu Mary, cuman kami pengantin baru saja suap-suapan. Udah sampai rumah, kau makan sendiri, aku makan sendiri. Gak ada lagi suap-suapan, saudara. Gak usah takut. Amin. Tetapi kalau kau takut hari ini, dengar, darah yang keempat dari kepala Tuhan menghancurkan segala kutuk. Bisa bilang amin. Ini anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, lihat wajah Bapak. Saudara, jangan bilang gini, Pak, orang sana itu hebat-hebat ilmunya, uang bapaknya banyak, mereka sarjana-sarjana. Kami ini orang sederhana. Nggak ada itu. Yang ada darah Yesus sudah mengalahkan segala kutuk. Amin, saudara. Kalau kita di dalam Tuhan, kita terima berkat Paskah, saudara, kita bisa kalahkan segala kutuk-kutuk. Katakan amin. Yang kelima, saudara. Yang kelima, pertumpahan darah yang kelima adalah melalui kedua tangan Yesus. Waktu ia dipaku di kayu salib, tangan kanannya dipaku, tangan kirinya dipaku. Apa artinya kedua darah
yang Tuhan tumpahkan melalui kedua tangan Yesus. Tujuannya adalah supaya tangan kita ini menjadi tangan yang berhasil. Bisa bilang amin, saudara? Ada orang tangannya penuh dengan kutuk. Apa aja ditendangnya pasti jatuh. Kalau makan, piring yang jatuh pecah. Kalau dia jalan, ada gelas yang pecah. Ada yang dia kerjakan. Kalau naik kereta, dia masuk parit. Amin, saudara. Kalau pegang HP, HP-nya isinya mati-mati. Saudara, darah Yesus sudah ditumpahkan melalui kedua tangannya supaya tangan kita ini menjadi tangan yang berhasil. Katakan amin. Buatlah tanganmu hari ini, tepuk tangan kuat sekali menjadi tangan yang berhasil. Katakan amin. Tangan yang berhasil karena darah yang tumpah dari kedua tangan Yesus membuat kita menjadi orang yang dapat berkat Yusuf. Amin, saudara. Berkat Yusuf, berkat hak sulung itu penting. Kita lihat Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat 5. Tolong yang sini dengan cepat. Kejadian 39 ayat 2 kita baca dengan baik sama-sama. 2-3 ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bisa bilang amin. Saudara, lihat wajah Bapak. Nggak ada cerita Yusuf bisa jadi orang berhasil. Nggak ada cerita. Kalau kita belajar budaya waktu itu, kalau orang sudah dijual jadi budak, itu jadi budak bukan hanya seumur hidup dia. Dia jadi budak sampai 7 keturunan. Amin, saudara. Karena waktu itu orang yang telah dijual jadi budak, itu ada surat kebudakan dia. Setelah dia sampai rumah tuannya, telinganya ditindih, diambang pintu rumahnya, namanya ditulis Yusuf ini budak. Apapun yang diusahakannya, dia tidak akan mungkin bisa bebas. Tetapi dengan darah Yesus yang tumpah di kayu salib melalui 2 tangan Yesus, katakan amin, saudara, menghancurkan seluruh roh perbudakan. Yusuf tidak jadi budak. Yusuf jadi tuan di Mesir. Amin, saudara. Dia jadi perdana menteri di Mesir. Dia jadi orang besar di Mesir. Dia orang yang membebaskan Mesir dari kelaparan 7 tahun. Saudara yang dikasih, mungkin dulu kemarin orang bilang kepada engkau ini orang gak berhasil, apapun kau kerjakan gak akan pernah berhasil. Dengan hari ini terimalah darah Yesus Kristus. Bisa bilang amin, saudara. Saudara bisa lihat tanganmu dua-dua, coba angkat dan lihat tanganmu dua-dua. Tanganmu telah ditebus. Amin. Bilang sama tanganmu, ini tangan berhasil. Bisa bilang amin. Ini tangan kalau berbisnis berhasil, kalau kawin berhasil, apapun yang kita kerjakan berhasil. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Katakan amin. Biarlah semua kita dapat berkat Yesus. Yang ke berapa sekarang? Ke-6. Yang ke-6, penumpahan darah Yesus yang ke-6 itu terjadi melalui kedua kaki Yesus. Lukas 23 ayat 33, melalui kedua kaki Yesus yang dipakukan di kayu salib. Dan dengar baik, saudara, darah yang tumpah deras mengalir di kaki Yesus itu tujuannya supaya kaki kita punya kuasa. Bisa bilang amin, saudara. Supaya kita punya otoritas. Yosua 1 ayat 3 berkata, agar setiap tanah yang diinjak kakimu itu diberkati oleh Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Ada orang kalau pergi kemana-mana jadi hatuban. Pergi kemana-mana jadi hatuban. Apa hatuban? Budak. Kemana-mana jadi budak. Kemana-mana jadi budak.
Tapi sekarang tidak lagi. Kata Alkitab, saudara, tiap tanah yang kau pijak, kau jadi tuan di situ. Ada otoritas karena darah yang tumpah dari kaki Yesus sudah menghancurkan seluruh perbudakan. Amin, saudara. Sudah menghancurkan seluruh kutuk-kutuk, saudara. Segalanya telah mengalahkan iblis. Sehingga sekarang saya dan saudara menjadi orang yang berkuasa. Pertama, secara rohani. Yosua berkata, setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Katakan amin, saudara. Markus 16 berkata, ayat 17-18, kalau kau tumpang tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu disembuhkan. Kau bisa mengusir setan dalam namaku, segala setan bisa kita usir. Amin, saudara. Segala sakit penyakit bisa disembuhkan. Kita jadi orang yang sungguh-sungguh berkuasa dan diberkati Tuhan. Saudara yang percaya, katakan amin. Kalau kau memiliki beban berat yang sangat berat sekali, dengar, terimalah darah Yesus. Buka hati untuk darah Yesus. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh, darah Yesus tumpah dari mana? Tadi yang pertama, darahnya tumpah di Getsemani. Yang pertama di Getsemani, di ruang doa, betul? Itu bukan gampang kita berdoa itu. Yang kedua, tumpah dari seluruh tubuh yang dihancurkan. Yang ketiga, tumpah di dalam. Ada luka dalam karena tikar. Yang keempat, keluar dari mana? Yang keempat, keluar dari mana? Dari kepala, oleh mahkota duri. Yang kelima, dari kedua tangan Yesus digantung di kayu salib. Yang keenam, dari mana? Dari kedua kakinya yang dipaku. Yang ketujuh, dari hati, dari lambung. Amin. Waktu Yesus digantung, dia berkata, aku haus. Seorang tentara Romawi mengambil tombak dan menusuk lambungnya. Keluarlah darah dari hati. Saudara, darah yang keluar dari hati ini berkat besar bagi seluruh dunia. Kenapa? Karena dari situ lahirlah gereja. Bisa bilang amin. Ada gereja yang lahir. Lihat wajah Bapak, sekali lagi kita belajar Alkitab. Ingatlah, yang pertama melahirkan di bumi ini bukan perempuan, tapi Adam, laki-laki. Bisa bilang amin, saudara. Waktu Adam sendirian, dia ditidurkan oleh Tuhan. Dari hatinya dioperasi, diambil satu tulang rusuk, dilahirkanlah perempuan, namanya Adam. Itulah gereja Tuhan. Katakan amin, saudara. Kita beri tepuk tangan. Namanya Hawa. Namanya Hawa. Itulah gereja Tuhan. Dan Yesus pun melakukan yang sama. Secara rohani ada darah yang keluar dari hatinya. Dari sejak itu, Matius 16 ayat 18 dan 19, Yesus berkata, aku mau rumahku dibangun di mana-mana. Maka itu amanat agung berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsamu murid. Sekarang saudara, darah Yesus sudah tumpah untuk membuka banyak-banyak gereja. Amin, saudara. Banyak-banyak pelayanan biar dibuka. Banyak anak-anak Tuhan dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi guru sekolah minggu, jadi pelayan youth, jadi pelayan keluarga, jadi MC. Buka gereja, jadi hamba Tuhan. Kalau kau dipanggil Tuhan, ikuti dia. Ada yang didorong sekolah teologi, masuk sekolah teologi. Kenapa? Karena darah Yesus yang ketujuh tumpah dari hatinya. Bisa bilang amin, saudara. Yang tugasnya untuk membangun gereja, membangun pelayan. Itu sebabnya gereja-gereja kita doakan biar di seluruh negeri dibangun dengan kuasa, dengan kasih Kristus yang luar biasa. Katakan amin. Itu sebabnya, dengar Pak, gereja tidak bisa dibentuk.
Ada sarjana, dia buka gereja. Ada orang 3 tamat SD, dia buka gereja. Insinyur buka gereja. Ada orang salon buka gereja. Bidang buka gereja. Ada guru buka gereja. Kenapa gereja harus terus dibuka? Karena yang ketujuh, darah Yesus tumpah dari hatinya. Bisa bilang amin. Di hati Tuhan ada gereja. Kalau ini yang ibadah yang bisa datang ke gereja hari ini, ada saudara yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Hari Paskah ini layani Dia. Amin. Soal proses kita serahkan pada Tuhan. Tapi ada darah yang ketujuh yang tumpah, tempat penumpahan darah yang ketujuh adalah gereja dilahirkan. Katakan amin. Kita berdiri sama-sama. Kita nyanyi darah-Mu Yesus. Sucikan daku. Saya undang yang melayani perjamuan kudus. Mari datang ke depan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat 7 titik mujizat, 7 titik anugerah, penumpahan darah-Mu Yesus yang memberi kami pengharapan, memberi kami kebebasan, memberi kami pengampunan dosa, memberi kami keselamatan, memberi kami hidup yang kekal, memberi kami kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat bagi kami ya Tuhan. Kami mau makan minum tubuh dan darah-Mu perjamuan kudus. Tuhan berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan kami. Mari terima perjamuan kudus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku.
Kami mau makan minum tubuh dan darah-Mu. Perjamuan kudus yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dengan iman kami angkat tubuh dengan tangan kanan kami, ya Tuhan. Kami mohon ampunilah setiap salah, setiap dosa, setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Kami percaya di Paskah ini semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang susah Tuhan hibur. Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan kemenangan, kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Mari semua berdoa, mohon pengampunan dosa. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, para sale-salenya Kristus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Makanlah dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan berkat dengan tangan kanan kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, para sale-salenya Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan berkat adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus? Amen. Minumlah, terimalah mujizat Tuhan. Mari semua bersyukur Haleluya. kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami terima darah-Mu, kami terima keajaiban-Mu, kami terima janji-janji-Mu Tuhan. Kami akan memberi persembahan kami yang kedua. Kami siapkan di amplop persembahan yang kedua Tuhan. Kau berkati dengan sangat luar biasa sahabat-sahabat kami yang secara online. Biar juga Kau berkati untuk memberi persembahan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat. Silakan duduk. Salam. Beberapa pengumuman mohon kita perhatikan sambil kita menyiapkan persembahan kita yang kedua. Kita berikan persembahan persepuluhan kita dengan baik. Teman-teman yang di rumah, yang dimanapun secara online, saudara boleh memberikan persepuluhan secara manual. Persembahan maksud saya secara manual, boleh juga ditransfer. Pengumuman kita, saudara,
malam kita doa, kita ibadah sama, malam latihan. Hari Minggu kita ibadah jam 10 seperti ini. Saya ucapkan pada teman-teman semua yang di gereja dan yang di rumah, bantu channel GBI Bethlehem Tabga, itu ya, GBI Bethlehem Tabga. Kemudian kita tonton, kita dengar, kita perhatikan, kemudian kita subscribe, loncengnya juga dihidupkan. Yang lebih dari itu kita bagi, jangan malas, bagi ke keluarga-keluarga kita. Kalaupun keluarga-keluarga kita udah ibadah, biar mereka diberkati 2 kali. Minta kepada keluarga-keluarga kita juga mensubscribe. Amin ya. Di subscribe, di lonceng, dibagi, biar jadi berkat Tuhan. Sama-sama kita urus dengan baik gereja online kita, biar jadi berkat yang besar. Oleh darah Yesus, 2, 3 ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Lumbung-lumbungku akan isi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdiri sama-sama, kita bawa persembahan kita ke depan, kita nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Katakan amin. Dan Mary untuk menyanyi. Kami berterima kasih Bapa di surga, di Jumat Agung yang luar biasa ini Tuhan. Kami bisa ada di rumah-Mu Bapa di surga, beribadah, bersyukur, menikmati firman-Mu Bapa yang baik, yang membuat kami Kristus Tuhan semakin mengerti Bapa di surga, bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kematian-Mu di kayu salib Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan, untuk menebus segala kehidupan kami Tuhan, untuk membuat hidup kami berarti, untuk membuat hidup kami Kristus Tuhan menjadi Kristus Tuhan berkat, menjadi luar biasa Bapa di surga di dalam Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, mari Kau berkati Tuhan seluruhnya anak-anak-Mu Bapa di surga yang beribadah di gereja dan juga Tuhan yang beribadah di rumah Tuhan. Mari Engkau Bapa di surga yang menjamah kehidupan kami Tuhan. Kami sudah terima Tuhan tubuh dan darah Bapa di surga, sehingga kami Tuhan Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami percaya Bapa di surga, kalau Engkau ada di dalam kami Tuhan, kami di dalam Engkau Bapa di surga, semua Tuhan penyakit-penyakit Bapa di surga tidak akan dapat menjangkau kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bersyukur Yesus Tuhan. Mari Kau berkatilah Bapa di surga seluruhnya Yesus Tuhan, ekonomi, rumah
surga. Biar dalam keadaan sulit ini Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami hanya punya harapan bahwa Yesus sanggup Bapa di surga memelihara kami Bapa yang baik, seperti biji mata-Mu Bapa di surga. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan Yesus Tuhan kelaparan. Engkau tidak akan membiarkan kami menderita Tuhan. Engkau akan memberikan kepada kami mujizat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami minta, apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, Engkau akan memperlihatkan kepada kami Bapa di surga. Engkau akan mengerjakan kepada kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Mari Kau Bapa di surga yang mengawal bangsa kami Bapa di surga. Di Jumat Agung ini Bapa yang baik, biar Kau dengarkan setiap doa-doa kami, seluruh doa kami Bapa di surga. Untuk Tuhan Yesus Tuhan kesembuhan dari bangsa kami. Biar Kau Bapa di surga yang menjamah Yesus Tuhan. Biar Bapa di surga semua Yesus Tuhan teman-teman sebangsa kami yang terpapar COVID-19 Yesus Tuhan, dan juga yang positif Yesus Tuhan COVID-19. Mari Kau jamah mereka Bapa di surga. Sembuhkanlah mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Biarlah bilur-bilur Bapa di surga bekerja, berkuasa Tuhan atas mereka Tuhan, sehingga kami Tuhan bangsa kami disembuhkan Tuhan. Tidak ada lagi yang meninggal Bapa di surga Tuhan oleh karena COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Presiden kami Tuhan, bersama dengan menteri-menterinya Bapa di surga yang sedang berjuang Tuhan, yang sedang berusaha Tuhan. Biarlah Engkau Bapa di surga yang memberikan mereka kesehatan Tuhan. Engkau memberikan mereka Tuhan Yesus kesabaran Tuhan, dan juga Engkau memberikan mereka hikmat Bapa di surga untuk memimpin bangsa kami Tuhan Indonesia Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat ibadah kami Bapa di surga hari Minggu Bapa di surga, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan dari kubur Tuhan. Biarlah Engkau Bapa di surga yang memberkati Bapa di surga. Biarlah di hari kebangkitan Bapa di surga, iman kami bangkit Bapa di surga, kepercayaan kami bangkit Bapa yang baik, dan seluruhnya Yesus Tuhan Bapa di surga, jemaat-Mu Bapa di surga dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Seluruh persembahan kami sudah kami berikan kepada Tuhan. Kami beri dengan kasih dan cinta kepada Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, Engkau tidak akan meniadakan, menuntut di surga Yesus Tuhan meniadakan Bapa di surga. Engkau akan memberkati kami, membalas kami dengan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau sebentar Bapa mau pulang Bapa di surga, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus dalam nama. Mari tadahkan kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat. Siang ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus pasti memberkati imanmu, memberkati keluarga, memberkati seluruh pekerjaan, usaha. Tuhan menjadikan kau kepala. Tuhan membuat kau menjadi naik, dipenuhi seluruh lembung-lembungmu dengan berkat-berkat yang melimpah. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami memuji kebesaran. Yeah.